Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa iyyakum fid dharain amin. Para bapak, ibu, saudara-saudari jamaah rutin salat berjamaah maghrib Masjid Jami' Al-Muhajirin Kampung Islam Kepaon yang saya hormati, tentu yang paling pertama saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. 3 kali perjumpaan kita tidak berjumpa. Oleh Allah saya diuji dengan sakit, dan alhamdulillah hari ini masih dalam proses pemulihan. Tapi karena semangat ingin bersama dengan jamaah, saya harus hadir untuk melanjutkan kajian yang diamanatkan takmir kepada saya. Dan yang kedua, tentu selalu kita wajib bersyukur kepada Allah atas beraneka ragam nikmat yang diberikan kepada kita, termasuk nikmat perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan oleh takmir, memberi ruang bagi kita untuk mengikuti kajian di hampir setiap malam antara maghrib dan isya. Karena kita sadar betul bahwa nggak mungkin kita tumbuh kesadaran keberagamaan, apalagi sampai level kualitas keagamaan kita meningkat, baik yang menyangkut kualitas ritual maupun kualitas sosial, kalau kita tidak dekat dengan yang namanya ilmu dan ulama. Ini harus diapresiasi apa yang dilakukan oleh pengurus masjid dalam rangka untuk memberi kesempatan kepada kita untuk menambah ilmu dan wawasan. Terlepas mungkin ada sebagian jamaah yang sependapat atau tidak sependapat dengan apa yang disampaikan. Yang sependapat tentu memperkuat apa yang telah menjadi pemahaman dan keyakinannya. Yang tidak sependapat, anggaplah itu sebagai komparasi, perbandingan atau pembanding. Karena ini penting, kita di Indonesia ini sekarang hidup dalam posisi walau sama-sama umat Islam, ada pandangan-pandangan pemahaman yang berbeda. Dan tentu kita di lingkungan Kampung Islam Kepaon ini, memang sejak awal masuknya Islam di Kampung Islam Kepaon ini sampai sekarang mengikuti paham keagamaan yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perlu diketahui bahwasanya memang di dalam Islam kekinian ada 2 komunitas umat Islam yang besar. Pertama, komunitas Ahlus Sunnah yang umum disebut dengan komunitas umat Islam bermadhab atau berpaham Sunni. Yang kedua, komunitas umat Islam yang berhaluan atau bermadhab Syiah, di mana berpusat di Iran, sebagian di Irak, dan kemudian tidak sedikit tersebar di berbagai negara Timur Tengah, termasuk juga tidak sedikit, relatif sedikit ada juga di Indonesia. Jadi ada yang namanya aliran atau madhab atau paham berhaluan Syiah, ada yang berhaluan Sunni. Kalau kita mendengar pembahasan seperti ini, maka apa yang dimaksud dengan Syiah komunitas selain Sunni. Kalau kita ingin membagi menjadi Sunni dan Syiah. Syiah itu yang selain Sunni, Sunni itu yang selain Syiah. Dan kalau kemudian kita jabarkan dengan pengertian ini, maka Sunni itu kelompoknya menjadi lebih banyak. Walaupun Syiah sendiri juga ada sekte-sekte di dalamnya, sampai para ahli ada yang menulis tidak kurang dari 22 sekte di internal Syiah. Walaupun yang umum ada yang namanya Syiah Imamiyah atau Syiah Itsna Asyariyah,
Syiah Imamiyah ini memiliki pandangan meyakini adanya 12 imam dari Sayyidina Ali, kemudian Hasan, Husain, seterusnya sampai nanti yang ke-12 ini yang disebut dengan mereka menyebutnya Al-Imam Al-Muntadhar, imam yang ke-12 yang masih ghaib tetapi sangat ditunggu-tunggu kehadirannya. Umum kita menyebutnya dengan sebutan Imam Mahdi. Ini Syiah Imamiyah atau Syiah Itsna Asyariyah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan Syiah Ismailiyah, di mana mereka meyakini mengikuti 7 imam. Kemudian ada lagi yang namanya Syiah Zaidiyah, yang ini dianggap oleh para ulama, para pemikir Islam, pandangan-pandangan mereka dekat dengan kita Ahlus Sunnah. Dan yang lain ada yang disebut dengan Syiah Ghulat, Syiah yang super ekstrim. Kalau yang Syiah Ghulat ini hulu, melampaui batas, ini sudah dikategorikan sebagai Syiah yang masuk dalam kategori kafir, karena mereka menganggap bahwa Sayyidina Ali memiliki sifat-sifat ketuhanan, bahkan sampai ada yang level menuhankan Sayyidina Ali. Dulu ketika kita kecil kita sering mendengar ada ungkapan kalau ada petir itu dianggap sebagai pecutnya, ada kilat mau hujan itu dibilang pecutnya Sayyidina Ali. Kemudian kalau ada halilintar dikatakan batuk-batuknya Sayyidina Ali. Nah, ini paham Syiah yang gulat, yang sekarang ini dianggap oleh para ahli sudah musnah. Yang tersisa dan yang terbanyak Zaidiyah, kemudian Ismailiyah masih ada, dan yang paling umum itu Syiah Imamiyah. Bagaimana sikap kita terhadap kelompok ini? Ya, kita kalau menggunakan prinsip ukhuwah Islamiyah, tentu apalagi kita orang yang spesifik berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, yang pantangan mudah mentakfirkan pihak lain, membid'ahkan, mengkafirkan, memusyrikkan pihak lain, punya prinsip ini yang sedang dikembangkan sejak tahun 80-an. Kebetulan saya mengikuti di saat saya masih menjadi mahasiswa dan terus bergulir walaupun dalam beberapa tahun terakhir ini melunak, mengecil, kurang menjadi perhatian, yaitu bagaimana kita membangun jembatan ukhuwah antara Sunni dengan Syiah dalam pengertian berpandangan bahwa Islam ini harus bersatu, dan caranya adalah kita harus lebih banyak mencari titik temu, titik persamaan daripada sekedar titik perbedaan. Tetap sih kita akan berbeda-beda antara Sunni dengan Syiah, bahkan di internal Sunni pun juga ada madhab-madhab, ada kelompok-kelompok, ada firqah-firqah yang di dalamnya ada banyak titik persamaan, juga tidak sedikit titik perbedaan. Tetapi kita berusaha untuk mencari titik temu. Kalau enggak mencari titik temu, ya enggak nyatu-nyatu kita. Sebagaimana Quran sendiri menyuruh kita umat Islam terhadap kelompok umat-umat lain, khususnya yang kita sebut dengan Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, dan yang agama-agama yang dibawa oleh Nabi yang lain itu, untuk mencari apa yang disebut dengan kalimatun sawa, hal yang dapat membuat kita menjadi bertemu satu dengan yang lain. Jadi dulu intens ada dialog Sunni dengan Syiah dengan prinsip bahwasanya kita ditemukan dengan prinsip sama-sama ahlul kiblah. Jadi jangan sampai kita terjerembab oleh urusan-urusan politik, apalagi diadu domba oleh negara-negara di luar Islam. Pokoknya kalau Tuhannya sama, nabinya sama, Qur'annya sama, kiblatnya sama, itu saudara sesama muslim.
yang memiliki hak dan kewajiban. Nah, mungkin apa yang saya sampaikan ini ada banyak pihak yang mungkin sekarang terutama anak muda nggak paham. Nanti sampai ada yang menuduh saya ini Syiah. Padahal dialog-dialog itu sudah dilakukan sejak tahun 70-an dulu di antara tokoh-tokoh untuk supaya terselesaikan. Karena persoalan serius kita ini tidak lain adalah persoalan kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan. Ngadapin Israel, negara kecil saya sudah pontang-panting. Bagaimana mau menjadi negara kembali ke masa kejayaan Islam? Kecuali kita memperkuat bagaimana pendidikan, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, sumber daya politik, SDM yang dimiliki oleh umat Islam di seluruh dunia ini harus maju. Dan kalau kita buka wawasan kita, saya cukup lama juga ngajar di kampus itu mata kuliah metodologi studi Islam, ada yang disebut dengan studi kawasan. Kalau kita zoom keadaan umat Islam di berbagai negara di dunia ini, rata-rata kita ini termasuk umat yang masyarakatnya terkebelakang di bidang pendidikan, ekonomi, kemiskinan, dan lain sebagainya. Jadi karena itu maka kita menyadari sepenuhnya termasuk kampung kita sendiri. Kita bisa bayangkan kalau kita sampai sekarang nggak punya lembaga pendidikan, baik itu TK atau Raudhatul Atfal Al-Muhajirin, tidak punya MI, tidak punya MTS, tidak punya Madrasah Aliyah, pasti kita tertinggal dari teman-teman kita, bahkan yang dari Karangasem, apalagi yang dari Jembrana, termasuk dari Badung, kita pasti akan tertinggal. Tapi alhamdulillah orang tua kita di sini sejak seingat saya awal 90-an punya pandangan untuk bikin sekolah dari MI Al-Muhajirin yang kemudian menjadi MIN, kemudian kita bikin sanawiyah, kita anggap MIN nggak bisa nampung, kita bikin MI, terus kemudian aliyah, sekalipun mungkin yang saya tahu aliyahnya agak sedikit tertatih-tatih. Ini perlu menjadi pemikiran kita. Dan sebagian dari jamaah kita dulu di tahun 50-an di Kepaon ini orang tua kita mondok, ada yang di Negara, di Habib Ali, Bafaqih yang beliau wafat di tahun akhir 90-an, tahun 99 atau 2000. Kemudian sebagian di Lombok, khususnya di Bengkel. Kemudian setelah itu kosong, baru di era saya itu dan Fathur Rahim, Azizuddin, kemudian Haji Samsuddin, Hasnawi, almarhum Ilham, baru mulai lagi membiasakan mondok ke Lombok, dan berikutnya ada yang ke Jawa, dan sampai sekarang alhamdulillah sebagian dari anak-anak kita mondok tersebar, walaupun sekarang kebanyakan ke arah barat. Termasuk Abdul Ghani ini anaknya juga di barat, saya juga di barat. Padahal yang dulu-dulu yang sepuh-sepuh itu beliau-beliau lebih banyak ke Lombok, khususnya pondok pesantren Darul Quran Hadis Bengkel yang diasuh oleh Al-Maghfurlah Tuan Guru Kiai Haji Saleh Hambali. Jadi ini penting untuk menjadi perhatian kita bahwa kalau kita ingin maju, salah satu pintu yang harus kita masuki adalah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi karena itu maka kita orang tua-tua, apalagi saya sekarang sudah kepala 5, haruslah mengapresiasi anak-anak kita, cucu-cucu kita, keponakan kita yang mau sekolah. Jangan dianggap sebagai ancaman kalau dia pintar di sini nanti kita kalah pintar. Bukan begitu. Siapapun dari warga kampung Islam Kepaon ini yang memiliki pendidikan yang memadai, dari manapun siapapun orang tuanya selama warga kita harus support. Karena itu adalah peninggalan bagi kampung kita, generasi ini adalah orang-orang anak-anak kita. Kalau dia lebih baik pendidikannya, kita insya Allah optimis akan bisa maju kampung kita. Alhamdulillah kita bisa lihat faedahnya, ada yang jadi dokter sekarang, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Tidak harus semuanya jadi ustadz, tidak harus semuanya jadi imam, calon imam masjid, tidak harus semuanya beralumni madrasah. Dimanapun, yang penting ketika bersama-sama di kampung ini semua bersinergi,
sehingga bisa memajukan kampung kita ini secara optimal. Ini yang sedang menjadi pemikiran pribadi saya yang sering saya sampaikan kepada salah satu oknum takmir. Yuk kita bangun kampung kita ini, karena kita punya kesejarahan yang khusus untuk kemudian kita harus bersama-sama membangunnya menjadi kampung yang layak disebut kampung yang bermutu, yang berkemajuan. Kembali ke Sunni Syiah, ketika kita membicarakan tentang Sunni dalam pengertian ini, maka di dalamnya ada yang namanya Khawarij, tapi sudah punah sekarang. Ada yang namanya Murji'ah, sudah punah juga. Ada yang namanya Qadariyah, Jabariyah, sudah punah juga. Ada yang namanya Ahlus Sunnah dan lain sebagainya. Yang non Syiah, firqah-firqah itu bisa disebut sebagai Sunni dalam pengertian umum. Tapi ketika kita membicarakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana hadis-hadisnya sudah kita sampaikan pada kajian terdahulu bahwa Rasulullah menyampaikan paling tidak dalam 3, 4, sampai 7 hadis yang menunjukkan di akhir zaman nanti Rasulullah memprediksi, memberikan warning bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 72 golongan. Itu sudah kita bahas pada kajian terdahulu, bahwa hadis itu secara mandiri tidak termasuk hadis sahih, kecuali kalau dia dianggap saling menguatkan satu hadis dengan hadis yang lain. Kan ada rumus di dalam ilmu hadis itu, hadis dhaif, hadis dhaif, hadis dhaif. Ada banyak hadis dhaif bisa saling menguatkan, naik tingkat menjadi hadis hasan namanya. Hadis hasan li ghairihi. Hadis dhaif menjadi naik tingkat karena diperkuat oleh hadis-hadis lain, sehingga yang dhaif-dhaif ini menjadi hasan. Hadis hasan yang mana ditunjang oleh hadis-hadis hasan yang lain, atau bisa jadi sejalur dengan hadis sahih, maka dia bisa naik tingkatnya menjadi hadis sahih li ghairihi namanya. Nah, rupa-rupanya secara mandiri hadis-hadis tentang perpecahan umat yang diramalkan oleh Rasulullah itu paling orang mengatakan itu hadis hasan atau hadis, bahkan sebagian ada yang menganggap dhaif. Maka muncullah 3 kelompok ulama. Ada yang mau menjadikannya hujjah, rujukan, sandaran untuk mengatakan memang umat ini akan terpecah. Ada yang berpandangan, kemarin sudah saya sampaikan, ulama yang berpandangan bahwasanya dikatakan dipakai hujah tidak, tapi ketika orang lain menggunakan hujah tidak juga dilarang. Gitu. Ini kelompok abstain, ulama abstain ini. Dan yang ketiga ada yang memang tidak mau menggunakan hadis ini sebagai hujah, sebagai dasar. Terlepas daripada itu semua, kita bisa melihat kenyataan bahwasanya memang umat Islam ini secara faktual memang berkelompok-kelompok, baik di bidang akidah yang namanya firqah, maupun di bidang syariah hukum Islam yang namanya madhab, maupun di bidang tasawuf yang namanya thariqah, atau bahkan di bidang politik. Karena sebagian dari firqah-firqah yang ada pada masa-masa awal Islam itu datang setelah Rasulullah wafat, terutama di masa Sayyidina Ali, itu lebih banyak karena berawal dari faktor politik. Dan ini juga kita rasakan di dunia Islam dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana mungkin umat sesama Islam berperang di Yaman belum selesai-selesai dari sejak 2009 apa 2010 itu di Yaman itu. Bagaimana di Suriah sesama Islam masih belum selesai-selesai, belum lagi di daerah tertentu di Turki dengan Irak dan sebagainya yang belum selesai-selesai. Ini sesungguhnya lebih banyak kepada faktor urusan politik sebenarnya. Cuman memang yang paling lezat kalau yang dipakai di depan itu menggunakan isu agama. Akhirnya kalau sudah bicara politik ringan saja orang.
mau mengatakan kelompok itu sesat, kafir dan lain sebagainya. Dan kita orang yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah jangan terbawa oleh arus yang seperti itu. Kita memiliki prinsip moderat, berada di tengah-tengah. Yang kita lihat bertikai antara kelompok ini dengan kelompok itu di berbagai negara, kita Indonesia ini yang memiliki pandangan Islam wal Jamaah menjadi pendamai. Ya, tidak pro Iran yang Syiah, tidak pro Saudi yang Wahabi Salafi umum kita menyebut masuk dalam pengertian Sunni tadi itu. Kita yang mencoba untuk mempertemukan, karena kita sadar betul kalau kita masih terbelah-belah maka kerugian akan terjadi pada umat Islam itu sendiri. Sudah diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhu ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadikannya berkelompok-kelompok, didesain secara sengaja, engkau Muhammad tidak ada urusan dengan urusan itu, engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban. Karena ketika Nabi Muhammad SAW menggunakan terawangan kenabiannya, membayangkan beliau sudah punya semacam ilmu, kita menyebutnya ilmu apa? Penerawangan ke depan. Sehingga kita juga bisa menemukan di dalam hadis-hadis bahwasanya apa yang dibayangkan, apa yang diprediksi oleh Rasulullah, baik menyangkut tentang kepemimpinan Islam, khilafah, kemudian tentang berganti dinasti, sudah diramal oleh Rasulullah, termasuk kejadian-kejadian tragis sudah terbayang oleh Rasulullah, sampai pernah Rasulullah berdoa di Madinah waktu itu di bawah sebuah pohon yang sekarang menjadi masjid. Kalau saya umroh atau haji, saya sampaikan hadis itu yang disebut dengan Masjid Al-Ijabah di Madinah itu. Tidak banyak orang yang merhatikan. Itu punya sejarah, dulu di situ ada pohon. Rasulullah pernah berdoa 3 hal kepada Allah secara spesifik, dan yang dikabul 2 dari 3 itu, yang 1 enggak. Gimana umatku supaya tidak mati dalam keadaan tenggelam, umatku supaya tidak mati karena bencana yang ada 3 penyakit yang menimpanya sedemikian rupa, dan yang ketiga bagaimana umatku supaya nggak terpecah belah. Yang 2 diijabah, yang tidak dijabah oleh Rasulullah oleh Allah itu adalah supaya umatku tidak terpecah. Nah, itu sekarang dibuat menjadi masjid dan namanya Masjid Ijabah. Masjidnya sederhana sekali tapi itu punya nilai kesejarahan. Jadi karenanya maka bagaimana kemudian sikap kita menghadapi situasi seperti ini? Maka lagi-lagi kalau kita ini mengikuti faham Ahlussunnah wal Jamaah, hindari diri dari mudah mengkafirkan, membid'ahkan, mensesatkan, menuduh musyrik orang-orang lain, karena itu bukan karakter kita. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlun itu, dan sudah saya sampaikan pada kajian terdahulu, ahlun itu bisa bermakna keluarga, bisa bermakna golongan, bisa bermakna penduduk, bisa juga bermakna ahli. Yang bermakna penduduk itu ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau beriman, jikalau penduduk suatu negeri, suatu kampung beriman dan bertakwa, di situ ada kata ahlun yang bermakna penduduk. Kemudian juga dia bisa bermakna keluarga, dia juga bisa bermakna ahli. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia kata ahli itu bukan berarti keluarga. Pakar, ahli saraf, ahli jantung, ahli kimia, itu kata ahli merupakan kata serapan dari bahasa Arab dengan makna di Indonesia ini dipersempit dengan pengertian pakar
orang yang memiliki keahlian spesifik, spesialis dalam bidang ilmu tertentu. Itu di Quran ada ungkapan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahladzikri, ahli zikir. Nah, ini tafsirnya bermacam-macam ini. Di antaranya dimaknai dengan makna ulama atau orang yang mengenal betul tentang sesuatu yang sampai mengantarkan orang itu menjadi ingat dan dekat kepada Allah. Jadi yang di situ diartikan sebagai ahli, di situ diartikan sebagai ahli sebagaimana bahasa Indonesia pakar. Para bapak dan jamaah yang saya muliakan, kemudian kata sunnah, ahlus sunnah wal jamaah, kata sunnah ada yang membatasi ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran au hamiyatan, apa saja baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau bahkan keinginan, harapan yang disandarkan kepada Rasulullah, itu diantara definisi sunnah menurut ahli hadis. Tapi kalau kemudian sunnah dimaknai dalam pengertian yang lebih luas, ada juga yang mengatakan baik itu sunnah Nabi maupun sunnah para sahabat. Itu ada hadis yang terkenal, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Kata Rasulullah setelah membicarakan tentang bagaimana keadaan umat ke depan, Rasulullah mengatakan, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi ahlus sunnah itu artinya golongan yang mengikuti mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kalau diperluas seperti itu. Sekarang al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, maka kata al-jamaah ini dapat dikaitkan dengan ungkapan hadis Nabi di hadis yang lain mengatakan, sudah saya baca hadisnya, ujungnya mengatakan as-sawwadul a'zam, berpegang teguh kepada para ulama, tokoh-tokoh di bidang, kalau di bidang ilmu kalam ya ilmu tauhid ya ulama tauhid, kalau di bidang fikih ya kepada imam-imam madhab, kalau di bidang akhlak tasawuf ya kepada guru-guru yang memahami tentang ini yang sering disebut dengan mursyid atau sufi dan lain sebagainya. Jadi merujuklah ke sana yang disebut dengan kata al-jamaah. Tapi kemudian ada lagi yang memperluas makna al-jamaah itu adalah kelompok umat muslim yang mayoritas. Sehingga yang disebut dengan pengertian ahlus sunnah wal jamaah itu adalah kelompok umat Islam yang mayoritas, yang mainstream. Inilah yang kemudian mengarah kepada ahlus sunnah wal jamaah yang kita ikuti, baik yang mengikuti Abul Hasan al-Ash'ari, makanya disebut ahlus sunnah Ash'ariyah, yang kajian-kajian kita diantaranya dalam bidang usul itu, yaitu sifat 20 itu. Yang kita ngaji wujud, qidam, baqa', mukhalafah, dengan segala bentuk kajian-kajian kitab yang bisa kita rujukan, dari yang paling dasar misalnya Al-Kalam Jauhariyah, kemudian Kifayatul Awam, yang Aqidatul Awam yang kita hafal, itu adalah kitab-kitab yang Ahlus Sunnah yang Asy'ariyah. Karena Indonesia ini memang yang masuk ke Indonesia ini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Asy'ariyah. Ada versi satu lagi namanya Maturidiyah, Abul Mansur al-Maturidi. Itu adanya di daerah-daerah tertentu, terutama di sebagian Afrika dan sebagian di Asia Timur atau pecahan Uni Soviet, Turkmenistan, Bosnia, kemudian Azerbaijan. Ada beberapa negara-negara pecahan Uni Soviet itu yang mana mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaahnya versi Maturidi. Nah, yang kita ini versi Asy'ariyah. Bedanya Asy'ariyah dengan Maturidi itu diantaranya, kalau kita mengenal istilah sifat 20, kalau mereka menggunakan istilah sifat 13.
sifat 13. Tidak ada kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Kalau ini versi Asy'ari. Kalau Maturidi tidak ada itu, hanya berhenti sama, basar, kalam. Makanya sifat-sifat yang diwajib diketahui yang terkait dengan Allah itu 13. Walaupun ini perbedaan tapi tidak prinsip sesungguhnya. Makanya kita tidak bisa dianggap sebagai firqah yang terpecah di internal Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita mau ke Eropa, kalau kita mau ke Afrika, ya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita mau ke Asia Selatan, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, ya Ahlussunnah. Ya kalau kita mau ke ASEAN, apalagi ke Indonesia, ke ASEAN, Indonesia, Brunei, Malaysia, termasuk juga Fatani. Fatani itu menjadi bagian dari wilayah Thailand. Kemudian di Kamboja juga, di Vietnam. Saya ketika kunjungan kerja ke Vietnam ketemu dengan orang Kamboja Muslim, bisa bahasa Melayu karena memang mendapatkan ilmu keislaman dari ulama-ulama Nusantara yang umumnya berbahasa Melayu. Ya seperti kita dulu di sini ngaji perukunan, Hidayatus Salikin, itu adalah karya-karya ulama Nusantara yang mana yang dimaksud Nusantara itu bukan Indonesia, tapi seluruh wilayah kerajaan Majapahit dulu maupun kerajaan Sriwijaya. Makanya sebagian Malaysia masuk, Singapura masuk, Brunei masuk, sebagian Filipina juga masuk, kemudian Kamboja, Thailand juga masuk. Itu masuk dalam istilah Nusantara dalam pengertian wilayah kekuasaan pada masa pemerintahan Majapahit maupun Sriwijaya. Jadi Nusantara itu sekarang aja dipersempit maknanya Indonesia, padahal sejatinya itu seluruh wilayah kekuasaan dari kerajaan masa kejayaan Majapahit dan Sriwijaya. Jadi karena kita ini memang yang masuk ke Indonesia ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah versi Asy'ari, maka yang dikaji di berbagai pondok-pondok pesantren termasuk di kampung-kampung muslim itu adalah kitab-kitab demikian. Baru belakangan saja kemudian di abad ke-19, bahkan abad ke-20 berkembang paham-paham yang lain. Jadi karena itu maka kita bisa katakan yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang kita maksud adalah mereka-mereka golongan yang mengikuti sunnah Nabi, sunnah sahabat, para imam-imam besar baik di bidang akidah maupun di bidang syariah, di bidang hukum. Makanya Imam Mbah Hasyim Asy'ari merumuskannya dengan yang mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Maturidi di bidang akidah, salah satu madhab 4 di bidang hukum, di bidang fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali salah satunya. Tidak boleh sekedar mencampur-campur begitu saja. Dan kemudian dalam konteks akhlak tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Dari mana Imam Mbah Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu mendapatkan rumusan ini? Ini adalah merupakan hasil kajian beliau mengamati ketika beliau mondok di Mekah di Masjidil Haram. Setahu saya berapa tahun itu, 5 atau 7 tahun. Beliau kemudian mencerap bahwa negara-negara Islam ketika itu, karena di situ orang belajar dulu waktu sebelum Wahabi membatasi di Masjidil Haram itu seluruh madhab Sunni itu ada pengajiannya, ada pojok madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali, sehingga hajinya orang dulu itu beda dengan hajinya orang sekarang. Hajinya orang dulu itu ya haji plus ngaji. Makanya pulangnya jadi kiai, jadi tokoh. Dan sekarang ini berangkat haji uangnya mudah,
Di sana bukannya ngaji, tapi keliling di pasar seng, keliling di toko-toko. Makanya pulangnya bukan jadi tokoh, buka toko. Jadi dulu baik Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah maupun Kiai Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama ngaji di situ beberapa tahun, bertemu dengan berbagai macam golongan dan pemikiran umat Islam. Beliau melihat bahwasanya rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kontekstual itu adalah dalam urusan akidah ikut Imam Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, dalam bidang fikih ikut salah satu madhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i, kemudian dalam bidang tasawuf ikut Imam Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Di Mesir pandangannya juga sama, bisa dikonfirmasi sama Ustaz Haji Anwar itu karena beliau 10 apa 11 tahun di situ, lama kuliahnya di situ. Ya Ahlus Sunnah wal Jamaahnya sama dengan kita. Di bidang akidah Asy'ari Maturidi, di bidang fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, di bidang tasawuf akhlak yaitu Imam Al-Ghazali dan juga Junaid al-Baghdadi. Sehingga ketemu kalau bicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengertian internasional, yaitu terlepas kemudian sekarang ada yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu pengakuan belakangan, ada sejarahnya sendiri-sendiri. Jadi kalau ingin disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya cara amaliyahnya, fikrohnya, harokahnya, siasahnya ngikutin apa yang dilakukan oleh kita-kita di Indonesia di pada umumnya, termasuk kita yang ada di kampung Islam Kepaon. Inilah barangkali sebagai pengantar kedua, belum masuk bagian yang sesungguhnya. Saya pokoknya apa yang di benak saya keluarkan. Mohon maaf kalau ada yang tersalah, dan mohon maaf juga kalau kemudian tidak sempat tanya jawab karena sudah waktu Isya. Saya hanya ingin mengingatkan dalam rangka untuk mengikuti, mematuhi protokol kesehatan, tolong tetap pakai masker, sholatnya jangan terlalu rapat, apalagi sekarang masih masuk pada situasi PPKM mikro. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang bersifat mikro, yang mana prinsipnya kalau ternyata nanti ada zona merah, bisa saja kegiatan ibadah dikembalikan ke rumah masing-masing. Kita nggak mau yang seperti itu. Jangan sampai Pemogan ini menjadi daerah merah dan penyumbangnya itu adalah justru kita misalnya, karena kita tidak taat protokol kesehatan. Bukan lagi 3M, sekarang kan 5M. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan kemudian membatasi mobilitas. Ya hajatan-hajatan itu diminimalisir lah. Kalaupun terpaksa ngadain, ya gimana caranya biar tidak terjadi kumpulan banyak orang. Ketaatan yang seperti ini penting karena ini belum aman walaupun sudah ada vaksinasi. Kecuali kalau semua penduduk Indonesia yang 70%-nya sudah divaksinasi, baru kita bisa lebih leluasa. Kalau masih seperti ini, masih butuh ekstra disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.